Jadi di dalam geolistrik ini kita mengenal yang pertama ada hukum Ohm. Ya. Hukum Ohm ini yang disampaikan oleh George Simon Ohm pada tahun 1826 mengatakan bahwasanya beda potensial di antara dua ujung konduktor berbanding lurus dengan arus listrik yang melewatinya. Ya. Jadi beda potensial di antara dua ujung ini berbanding lurus dengan arus listrik yang melewatinya. Di dalam persamaan yang disampaikan oleh hukum Ohm ini, dia melibatkan yang pertama dinamakan dengan beda potensial tegangan, ya, atau dinamakan dengan V. Satuannya adalah volt. Ya. Kemudian dia melibatkan I atau arus listrik yang memiliki satuan ampere, dan dia melibatkan R atau hambatan yang satuannya ohm. Ya. Jadi ada volt, ada ampere, dan ada ohm. Jadi ohm itu lambangnya begini, Bu, ya. Cara menulisnya seperti ini, ohm. Ini satuan dalam SI. Jadi kalau seandainya soalnya nanti misalnya kilo ohm, harus dikonversi dulu menjadi ohm. Ya, kalau misalnya 1000 kilo ohm, maka dia menjadi 1000 kali 1000. Ya, berarti ada apa ya? Udah itu kalikan 1000 ya. Kalau di ampere juga seperti itu. Dan kalau dia kilo ampere kalikan 1000 ya. Seperti itu. Kalau dia mili ampere bagi 1000. Seperti itu. Nah, ini yang hukum Ohm itu. Ya. Di dalam konduktor itu terdapat elektron-elektron yang bebas dan bergerak. Ya, jadi elektron-elektron itu ada yang bermuatan positif yang dikenal dengan positron, dan ada yang bermuatan negatif yang dikenal dengan elektron. Ya, di mana arah gerakan elektron itu berlawanan arah dengan arah gerakan proton. Ya, jadi kalau protonnya ke atas, elektronnya ke bawah, seperti itu. Kalau dia sama-sama bergerak ke atas, maka kabel atau apanya ini tidak lagi berfungsi ya, atau putus. Nah, kalau di kabelnya putus seperti itu. Ya, itu menandakan bahwasanya arahnya tidak lagi berlawanan arah. Ya. Kemudian gerakan elektron dan proton itu menimbulkan gerakan arus listrik. Jadi arus listrik itu terjadi ketika kita menggunakan arus listrik AC tadi, itu apabila ada gerakan proton dan arah gerakan elektron itu berbeda arah ya. Kemudian arus listrik yang berjalan searah dengan arah gerakan proton. Jadi arus listrik itu yang menjadi arah gerakannya itu adalah arah gerakan proton. Makanya kalau kita mau menghidupkan lampu ya menggunakan baterai misalnya, dengan kita sambungkan dengan kutub positif saja, itu biasanya lampu sudah bisa hidup ya. Itu menandakan bahwasanya arus listrik itu berjalan searah dengan arah gerakan proton ya yang bermuatan positif. Nah, Ohm seperti inilah kira-kira ya. Dia melibatkan adanya beda ketinggian dan juga ada beda potensial. Kemudian dia melibatkan ada hambatan, dan dia juga melibatkan adanya arus ya. Arusnya itu adalah arus listrik dan arus air. Ketika kita menggunakan hukum Ohm pada suatu bejana yang diisi air, maka sesungguhnya air yang berada di bawah itu bisa dipompakan ke atas ya menggunakan hukum Ohm tadi ya. Bagaimana formulanya sehingga kita bisa menggunakan hukum Ohm ini? Sesungguhnya ketika Ohm ya, George Simon Ohm itu menemukan hukum Ohm ini, dia melihat bahwasanya perbandingan antara beda potensial dengan kuat arus itu adalah konstan. Jadi V per I itu adalah C ya, konstan. Sehingga ketika kita melihat ada V per I konstan, kita bisa menurunkan rumusnya. Yang pertama, hambatan itu sama dengan V per I ya. Yang kedua, I itu sama dengan V per R, dan yang ketiga V itu sama dengan I kali R. Ya. Jadi kita bisa melihat tiga komponen ini untuk menemukan formula untuk hukum Ohm. Ya. Jadi mungkin gampangnya Ibu mulai dari sini untuk menghafalnya. V itu sama dengan I kali R, maka I-nya sama dengan V per R, dan R-nya itu sama dengan V per I. Ya. Jadi V-nya yang di ini. Di V itu adalah beda potensial atau tegangan, satuannya adalah volt. I itu adalah arus listrik, satuannya ampere, dan R itu adalah hambatan atau tahanan, satuannya ohm. Ya. Baik. Ayo kita coba berlatih. Nih ya. Nih. Kalau contoh-contoh soal itu biasanya gampang Bapak Ibu. Dia sulit apabila udah ujian. Nah, ini kan gampang nih. Lampu dihubungkan dengan konduktor dengan beda potensialnya itu 100 volt ya. Menghasilkan arus listrik 5 ampere. Jadi V-nya diketahui 100, I-nya 5 ampere, berapa ohm? Berarti R sama dengan V per I. Ya. V-nya 100 volt, I-nya 5 ampere. Maka R sama dengan V per I 100 per 5 sama dengan 20 ohm. Maka kita dapatkan R-nya adalah 20 ohm. Coba Ibu catat ini dulu, Bu. Kita coba berlatih ya. Dari yang gampang dulu ya.
Kalau memang nanti tidak ada ujian, ya kita berlatih aja sekarang. Coba. Dengan soal yang mirip ya Bu ya. V-nya coba Ibu ganti. V-nya 200 volt. Ya, V-nya 200 volt. Berapa, Pak? 200 volt. V-nya 200 volt. 200. Ya. R-nya 300 kilo ohm. R-nya berapa, Pak? 300 kilo ohm. 300 kilo ohm. Ya. Kilo ohm. Ya, kilo ohm. Berapa I-nya? Berapa Ayo. I? Ya, berapa I-nya? Pak, ulangi Pak, nggak terdengar Pak. Oh ya, V-nya 200 volt. Ya, dari soalnya sama ya, V-nya itu 200 volt. R-nya berapa kilo ohm saya bilang tadi Pak Irsyad? R-nya 300 kilo Ya, ohm, Pak. 300 kilo ohm ya. R-nya 300 kilo ohm. Berapa arus listrik yang mengalir pada konduktor tersebut? Nah, berapa I-nya? 0,7 Pak. Oke, siapa yang bisa coba disampaikan? Bagaimana caranya? 0,7 Pak. Ya, bagaimana caranya Pak? 0,7. Pak I Yasir? sama dengan Coba. V per R. I sama dengan Ya. 200. Jadi I sama dengan apa? V per R ya? Coba. V per R. Ya, benar. I sama dengan V per R. V-nya berapa Pak? V 200, R-nya Ya. 300. 200. Kemudian apanya berapa? Bagi Hati-hati. 0,7 ini, Pak. Kilo ohm tadi ya. Kilo ohmnya jadi udah dijadikan kilo ohm. Batu basah-basah. 70, Pak. Nah, hati-hati ya, kilo ohmnya itu dijadikan dulu ke ohm ya. Iya, Pak. Ya. Berapa hasilnya? 70. 70 ya? Iya, Bu Pak. Ilena berapa Bu Ilena? Ya, 70 Pak. 70 sama ya. Yang lain Bu Fira 70 juga? Ya, Pak. Ohmnya 70 Pak. Oke, sip. Benar ya. Kilo ohmnya 0,7. Nah, itu kan gampang ya Bapak Ibu ya. Kita coba lanjut ya. Pak, kalau Nah. cari V gimana tadi, Pak? V sama dengan I kali I R. kali R. Nah, V I sama kali dengan R, Pak. I kali R ya. V sama dengan I kali R. Coba. Nah, ini Bu, mungkin barangkali sudah mulai agak ribet dikit ya Bu ya. Jaringan otot uterus memiliki tahanan 2,5 kilo ohm. Nah, 2,5 kilo ohm harus kita jadikan ohm dulu ya. 2,5 bagi kali 1000 ya. Berarti 2500 ohm. Tegangan listriknya 120 milivolt. Berarti V-nya 120 milivolt jadikan ke volt. Menjadi 0,12 volt. Berapa miliampere kah? Nah, hati-hati pertanyaannya miliampere. Berapa miliampere kah buat arus listrik yang mengalir? Maka semua kita jadikan ke SI 0,12 dibagi dengan 2500. Ini berapa? Coba dicek, dicari Bapak Ibu. Berapa ini hasilnya? Berapa ampere ini? Koma 00. Ya, sebut Ibu. 0,00048. Oke, 48. jadikan ke miliampere Bapak Ibu. Dia ampere ke miliampere. Kali 1000. Jadi ampere Kali 1000. 0,048 Pak. Oke, benar Ibu Diana ya. Yang lain sama? Yang lain sama kan? Bu Fira sama Bu Fira? 0,048. Ya, miliampere ya. Oke. Bu Pak Adi Surya sama? Iya, Pak. Sama ya hasilnya 0,048 ya. 0,048. Ya, sip ya. Oke. Yang lain Bapak Ibu bisa ya. Nah, biasanya yang keluar soal itu seperti ini Bapak Ibu ya. Satuannya tidak dalam satuan istri ya. Jangan payah-payah Pak untuk ibu-ibu ini Pak. Soalnya nanti. Tapi kata Ibu udah ada ujiannya dong. Kita ujiannya hari ini aja Bu. Nanti saya langsung ingat ya kepala Langsung, Bu. Pak? Iya, Bu Iliana itu ya. Saya tanya Ibu, Pak Adi gimana? Ini bisa maaf nih abang ujian nih ya. Nyam kalkulator. Aku sekete kalkulator loh Pak. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Alhamdulillah paham ya, di paham ya. Saya anggap paham ya. Makanya saya coba tanya-tanya masing-masing ya, biar saya tahu juga ya.
biar nilainya nanti. Bu Endang berapa hasilnya Bu Endang? Nah, Bu Endang agak santai. Udah di rumah Bu Endang? Bu Endang udah di rumah? Pak, yang mana Pak? Bu Endang sudah di rumah ya. Bu, berapa hasilnya Bu yang tadi Bu? Berapa miliampere Bu? Kayaknya 0,048 Pak. Bu Endang, Bu Liliana dalam tadi. Bu Endang nih, Bu Endang. Wah, nanya Bu Endang, Bu Liliana lah aja. Kemana Pak? Iya. Kalau Pak Miyasur iya kan 0,048 kan Pak Miyasur ya. Iya Pak, 0,048 Pak. Putri berapa Putri? Putri? Pak. Putri berapa hasilnya Putri? 0,048. Apa? Baca jarinya Bu. 0,0 berapa Bu? 0,048 Pak. Putri. Berapa Putri? Iya Pak, 0048 Pak. Baru 00 baru Bang cuy itu 00. Emang itu. Jadi lah itu Bu. Salah kan Bu. Berapa Bu? Berapa? Itu juga. Tunggu bentar Pak. Dikali 1000 KIT dikali 1000. Iya. Nah, jadi berhasilnya Putri. Anak Putri hilang ya Allah. Nol koma 048. Tua, sana anak Putri dan jadi udah lain. Putri lah hilang. Iku asa salahnya kalau Zoom tuh hanya bisa hilang. Ditanya tuh tidak tahu nih hilang ya. Udah masuk ya nih kamarnya nih. Allah. Pak Firdaus, berapa Pak Firdaus? Yang ke Pak Firdaus? 0,8. Tua Putri ya Allah. Andale. No. Aduh, balas cara baca no bela. Habis itu nilai penurunan lu Putri ya. Pak Irsyad bisa ya Pak Irsyad ya? Ini sekalian Insyaallah Pak. Oke, mantap ya. Oke, saya lanjut ya. Saya anggap ya. Sekarang yang kedua lagi Pak Bapak Ibu ya, hukum Joule ya. Di dalam hukum Joule ini kita mengenal ada arus listrik ya yang sama dengan A tadi yang melalui suatu konduktor dengan tegangan P dalam waktu tertentu T ya akan menghasilkan kalor atau energi ya. W ini energi, H ini kalor ya. Jadi ada dua yang dihasilkan ketika kita melihat hukum Joule ya. Dia melibatkan yang pertama ada tegangan listrik V dengan satuan volt ya. Nah, ini Bapak Ibu, orang yang di kemoterapi ini paham sekali dengan ini. Ini aplikasinya sebenarnya di kemoterapi itu kebanyakan hukum Joule ini ya. Ada tegangan listrik V dengan satuan volt, kemudian ada arus listrik I dengan satuan ampere ya. Kemudian ada waktu T dengan satuan sekon atau detik ya. Kemudian ada energi W dengan satuan Joule ya. Dan juga ada energi panas atau H ini dalam satuan kalori. Ya. Jadi ada dua satuan ketika kita melihat hukum Joule ini ya. Ada satuannya Joule, ada satuan kalori ya. Nah, kemudian formula atau rumus yang digunakan untuk hukum Joule ini adalah W sama dengan V kali I kali T ya. W sama dengan V kali I kali T ya. Dari Siko itu ya. Di mana ya karena 1 Joule ini adalah sama dengan 0,24 kalori, maka kita bisa membuat persamaan H itu sama dengan 0,24 kali V kali I kali T. Kenapa? Karena 1 Joule itu adalah 0,24 kalori. Barangkali dicatat dulu Bapak Ibu. Ini penting ini. Ya. Ini penting ya. W sama dengan V kali I kali T. Jadi W itu satuannya Joule, sementara H itu satuan kalori.
Pak Firdaus, D3-nya di mana kemarin Pak Firdaus? Yarsi, Pak. Yarsi juga. Yarsi Bukit Tinggi. Yarsi Iya, Pak. Bukit. Oh. Tahun berapa tuh? Tahun 2013 tamatnya, Pak. Enggak pernah belajar dengan saya. Semua Pak enggak, Pak? 2013 itu saya ngajar itu. Tapi di kebidanan seperti itu, ya. Oh, di kebidanan, Pak. Di kebidanan. Tapi kalau sekarang di perawatan dan kebidanan saya sudah ngajar. Coba kita aplikasikan ya hukum Joule ini ya. Pada aktivitas otot skelet ya selama 15 menit, berarti itu adalah T ya. T 15 menit. T-nya 15 menit harus kita jadikan skor dulu ya. 15 menit itu kali 60 ya. Itu skornya. Coba langsung dicari berapa skor itu yang kali dia 15 menit. Bu Fira. 15 kali 60 berapa itu? 15 kali 60. 900 detik ya. Ya, 900 detik ya. Berapa kalorikah energi yang dihasilkan? Nah, berarti yang ditanya di sini adalah H ya. Jika beda potensial dalam serabut otot tersebut sebesar 100 mV, berarti V-nya 100 mV, jadikan ke volt. Berapa tuh Pak Firdaus? 100 mV jadikan ke volt. Bagi 1000. Berapa itu? 0,0001 Pak. Masa 100 mV. 0,1 Pak. Ya, 0,1 volt ya. Jadi V-nya 0,1. Kemudian hambatan pada serabut sebesar 3 kilo jadikan ke ohm. Kali 1000. Berarti 3000 ohm ya. 3000. Oke. Tadi kita tahu bahwasanya H itu sama dengan 0,24 kali V kali I kali T. I-nya nggak ada ini ya. I nggak ada dalam soal ini. Maka I-nya kita cari dulu. Maka kita tahu rumus I itu seperti hukum tadi, I sama dengan V per R ya. Maka V-nya 0,1 volt, kemudian R-nya adalah 3000 ohm. Kita dapat apa? Coba 0,1 bagi 3000 berapa? Pak Irsyad. Sebentar Pak, berapa tadi Pak? Ya, 0,1 volt dibagi dengan 3000. Berapa ampere itu? 3,333. Nah, 3,33. Kita ambil aja dua angka dan koma ya, tanpa pembulatan. Berarti 3,33 ya. Ya, Fira? Nah, ini kita dapat 3,33. Maka baru kita cari H ya. Ya, hanya 0,24 kali V kali I kali T. 0,24 kali V-nya 0,1 volt. Kemudian I-nya adalah 3,33 kali dengan T-nya berapa? 900 detik. Nah, itulah kalorinya. Berapa itu? Iya, 900. Berapa? Pak Firdaus? Bentar, Pak. 0,24 berarti. 0,24 kali Ya. Kali berapa tadi? 0,003. I-nya 3,3. T-nya V-nya berarti 900. 0,01 ya, Pak? T-nya 900 tapi kata Bu Fira tadi. 0,24 V-nya, Pak. V-nya ini V 0,1. 0,1 volt. 0,1 Pak. 0,1 ya. Kali 0,1 kali I-nya 3,3 3,3 Pak. 3,33. T-nya 900 ya. Kali Ya, berapa 900. Ya, berapa itu? 71,28 Pak. Berapa? 71,28. Sama semua. Coba cek Pak Firdaus berapa, sama nggak? Ibu Endang, coba dicek. 0,92 Pak. Nah, 71,928. 71,928 kata Bu. Siapa itu? Kita ini ya, angka-angka kita sama, harusnya kalkulatornya sama ya. Nggak boleh berbeda. 71,928. Nggak boleh berbeda. Iya, 71,28 ah. 71,28 ya. Yang Pak Adi berapa Pak Adi? 2,376 Pak. Kok jauh mana Bu? 71,28 Pak. Pak, tadi yang apanya Pak?
Yang I-nya itu 3,3 atau 3,33 kita ambil, Pak? 3,33 dua angka dalam koma biar sama 3,33. Berarti 71,928, Pak. 3,33. Nggak apa-apa Pak, saya mau ngecek sama nggak hasil Bapak itu dengan yang lain, itu aja. Ya. Pak Firdaus berapa? Coba. Pak Firdaus berapa? 1,928. Keras Pak. Yang Berapa, Bu 0,3 Bu Fira berapa Bu Fira? Jas. Bentar dulu, Pak. Dia 0,24 dikali 0,1 kan, Pak? Ya. Dikali 0,03. 3,33. Iya, 3,3. Oh iya, jadi 3,3. 0,079. Kali 900 kan, Pak? Ya Allah, bahannya apa? 71,928. 71,928, Pak. Nah, dia 71. 928. 71,928 ya, Pak. 71,928. 71,928. Onde, bisa. Pak. Juga anaknya, ya Allah. Aku nampak ya, Om. Ya, awas turun. Nanti, ya Allah. Banyak perasaan kalau manja, nampak lah Bu. Oh, kok Pak ya? Ini hari itu dulu pernah dari Pak, Ya Allah. Bu bisa, baru dapetnya bisa. 71,928, Pak. Nah, tuh, alhamdulillah. Walaupun digaduh nak Bu ya. Alai dapet, alhamdulillah. 928. Bu, ambo ya Bu ya. Kalau ambo tugasnya bisa bagiannya nggak ada, tapi nggak apa mau tanya gini dulu. Barang hasilnya Bu ya. Berarti Bu bisa paham. Ya, maksudnya Bu Desi, barang hasilnya Bu Desi. bisa deh, Kak. Bu Desi Marlinda Harsa. Barang Bu. 71,928, Pak. Alhamdulillah. Bu Desi di Padang Pak, tadi bisa Bukit, Bu. digenapkan, Pak. Bisa digenapkan tuh, Pak. Bisa, Jadi 72. bisa Bu. 72. Ya, tapi nggak usah lah Bu gunakan. Ini Bu kencang kapan enggak. saya bagian saya lah. Ibu mau bisa nih, Ma. Nggak usah Bu. Ya, boleh ini di mana? Boleh ini di Bukit di Padang loh. RC Bukit, Pak. Di Bukit. Ayo, rasa-rasa pernah kena boleh ini lah. Iya, Pak, di mana, Pak? Iya dia sih. Alamat itu dua. Nah, Alamat ini alamat tampilan atas kebijakan kurir. Ambil mandi anak yang tuh buat anak kelas. Aduh. Teres. Oi. Mama tuh. Ya. Pinjam Mama dulu. Lah Bu ya. Sampingnya mana tadi ke wayu gimana Bu? HP ibu tinggal mana? Ya Allah. Pak, mau tanya Pak. Ya Bu, silakan. Silakan Pak. Pak Firdaus. Ya, Pak? Yang ini Pak, yang mencari ampere nih dijadiin ke ampere bagi 1000 nih Pak ya. Yang ini kan ampere Cari kalau I, Pak. sudah ampere kan sudah aman. Sudah aman kan? Ini kan V-nya sudah dalam volt, R-nya sudah dalam ohm, berarti sudah langsung ampere. Berarti Langsung ampere Pak. sudah 3,33 sudah tidak perlu lagi dijadikan kali-kali apa gitu. Kali itu dibagi. Sudah dalam ampere I-nya. Oh, tadi V-nya kan 0,1 Pak. Ya V-nya ini kan sudah 0,1 volt. Ya 0,1. Berarti volt. dibagi 3000 kan Pak? R-nya 3.000. Ya, dibagi 3.000 benar. Tapi dapat 0,333 gitu Pak. Berapa hasilnya? Dibagi 1000. Dia di ampere bagi 1000 ya Pak. Ini 0,1 bagi 3.000 itu berapa? Nah, ayo, jangan salah. 3,33, Pak. 0,1 dibagi 3000 dapatnya 3,33. Nah, itu kata Bu Bisa itu 3,33, maka saya percaya tadi Pak. Setelah coba dicek kalkulatornya, jangan-jangan kalkulatornya berbeda. Gimana, Kang? Bu Lucy berapa hasilnya? 0,1 kali bagi 3.000. Tapi bagi 3000, Kak. Ya, bagi 3.000 berapa hasilnya?
Hasilnya 3,33 Pak. 0,003 Astagfirullahaladzim, ya Allah, sasik Beda bisa. kalkulator, Pak. Apa? Kalkulator Iya, itu, Pak. Pak. Pokoknya 3,33, Pak. Kalkulator, Pak. Ali bilang boceng dulu, Bu. Jangan Ibu sasik. Ya Allah. Salah kalkulator. Awalah picayo, Bu. Ambo tuh orangnya suka picayo loh orang Bu. 0,1 0,00 cek gitu-gitu. lagi ya. 0,1 Dibagi 3.000, 3,33, Pak. mandi. Matang aja. 0,1 bagi 3.000. Astagfirullahaladzim. 3,33. Bu Isa, Kok 3? hasil Bu Isa tuh pakai eksponen pakai -5, itu artinya 0,00 itu Bu. Bingung ya dia tes, Pak. Itu salahnya kalau Ibu disuruh pakai kalkulator, dia kagak berarti. Ibu pangkat -5 enggak baca. Ya Allah. Itu heran, Pak. Yang jadian kamper kok dibagi 1.000 dapat 3,33. Iya itulah ya Allah. Ambo tuh percaya sih kalau bisa. Capek, Pak. Bu, kalau ada 3,33 pangkat -5 itu tuh artinya 3,33 kali 10 pangkat -5. Berarti Ibu kebelakangan minus itu Bu. Jadi 0,0000 baru 33 itu Bu. Jadi bara yang betul Pak Miasur. Untung ya Pak Miasur bertanya tadi kan. Jadi berapa ampere Pak? 0,0000. Jadi harusnya 0,00033. 33. Tiganya 0 itu Iya. 3 sebelumnya. Ya. Berarti kita bilang lagi mencari apa? Iya, itu berarti ke bawahnya. Salah. Ya Allah. Maaf, Pak. Bu bisa aja dengan PD tadi Pak. Makanya Bu bisa aja. Ya kali 1.000 lihat dia bisa, Pak. Ya Allah. Iya. Jadi PR lah ya Bapak Ibu ya. Coba dicek ya. Karena saya bisa lah kan. Ini 0, dibawahkan kalinya. Nanti coba Pak Irsyad, Pak Irsyad. 0,072, Pak. Pak Irsyad coba kan. 0,000718. 00 ini berarti kok Pak 5 ya Pak. Yang -5. Jadi sebelum 3,3 itu ada sampai 0 berarti. Jadi 0,00033. Isinya Pak 0,0007128 Pak. 72. Ayo tuh Ya, Pak. Alas adalahnya tuh. sama Pak. Ya. Itu salah Pak. Pak. Nah, nilai sedih. Jadi kalau yang bingung tadi itu Pak 3,335 dapat. Kalau ambil langsung percaya, ibu Isa PD Pak. Pokoknya 3,33 aja kan. 2 angka belakang koma aja. Ya. Kiranya ada simbol E, nya di belakang. Iya, Pak. ada belakang dari baca bisa. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Ya, Pak. Oke. Jadi sebenarnya apa sih gunanya? Kita mempelajari kelistrikan ini atau biolistrik ini, Bapak Ibu. Saya coba langsung ke aplikasinya, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya di dalam alat-alat kesehatan kita banyak yang menggunakan konsep biolistrik ini. Di antaranya adalah untuk mengetahui bagaimana kelistrikan di sel. Ya, kelistrikan di sel ini contoh alatnya kita bisa menggunakan EEG. Bu bisa tahu apa itu EEG? EEG apa? Tahu nggak? Pak Irsyad, EEG pernah mendengar atau pernah melihat? Pak Irsyad? Saya Pak. Nah, apa itu EEG? EEG ko mencari apa besoknya Pak? Anak-anak yang ngacok kejang ko Pak di kepala. Ya, atau di kepala. Siapa yang bikin di kepala tadi? Jadi EEG itu namanya elektroensefalografi. Elektroensefalografi. Jadi harusnya kita paham ya sekali dengan alat itu karena salah satu alat untuk menunjang peningkatan kesehatan pasien ya, terutama di perawatan pasiennya ya. EEG itu adalah elektroensefalografi. Yang bagian apa yang dilihat dengan alat ini?
Bagian yang dilihat alami adalah kelistrikan di sel sesungguhnya. Jadi kelistrikan di sel itu nanti akan kita lihat ya, ini adalah anatomi sel secara utuh ya, yang ada nukleus ya, inti sel, kemudian bagian-bagian yang ada di dalam inti sel tersebut ya. Kita akan melihat bagaimana kelistrikan di sel ini ya. Maka untuk Bapak Ibu ketahui kelistrikan di sel itu, kita tahu bahwasanya sel itu dibatasi oleh membran sel ya. Membran sel dengan jaringan lipid ya. Jadi kalau seandainya kita tahu bahwasanya konduktor itu di dalam tubuh kita ini banyak arus-arus konduktor Bapak. Kalau seandainya tidak ada lipid sebagai isolator untuk membatasi, maka kita bisa mendapatkan arus listrik yang berlebih di dalam tubuh ya. Maka penting juga sebenarnya lipid itu, tetapi tentu tidak dalam porsi yang banyak ya. Jadi lipid itu gunanya hanya untuk sebagai bahan isolator agar bagian-bagian sel yang ada di dalam tubuh kita itu tidak saling berinteraksi ya. Jadi kita di lingkungan sel itu sendiri terdapat kation-kation dan anion-anion. Jadi di dalam sel itu ada kation-kation dan anion-anion. Sebenarnya kation dan anion ini banyak jumlahnya di dalam tubuh, tetapi yang terpenting itu adalah Na+ dan K+ ya. Na+ dan K+ ini berdistribusi di dalam tubuh. Kedua jenis ion ini itu ada di dalam dua bentuk ya. Yang pertama dalam bentuk intrasel, di mana konsentrasi Na+ itu berkisar 14 mili equilibrium per liter. Jadi itu equilibrium, jadi setimbang ya. Jadi konsentrasi Na+ itu setimbang di dalam sel itu sebanyak 14 mili equilibrium per liter. Sementara konsentrasi K+ itu dominan ya, sebanyak 140 mili equilibrium per liter. Jadi kalau orang bertanya di dalam sel atau intrasel mana yang lebih dominan, maka jawabannya yang lebih dominan itu adalah K+ ya. K+ lah yang lebih dominan di dalam sel. Di luar sel atau ekstrasel konsentrasinya terbalik ya. Na+ itu dominan. Jumlahnya itu 142 mili equilibrium per liter. Sementara K+ itu hanya 4 mili equilibrium per liter. Artinya di intra dan di intra atau di luar sel dia memiliki konsentrasi yang berbeda ya, konsentrasi yang berbeda. Jadi ingat ya, di intrasel yang dominan itu adalah K+, di luar sel yang dominan itu adalah Na+. Ya. Ini kesimpulan dari kelistrikan sel. Nah, ini ya, Na+ kation utama intrasel dan K+ adalah kation utama intrasel. Kemudian dalam keadaan istirahat atau rest ya, terjadi perpindahan ion ya. Perpindahan itu terjadi dalam dua cara ya. Cara pertama dikenal dengan difusi. Ini alami ya, terjadi akibat perbedaan konsentrasi ion. Jadi K+ dan Na+ ketika dia tidak seimbang, maka dia akan terjadi perpindahan ya. Kenapa terjadi perpindahan? Karena akibat perbedaan konsentrasi ion ya. Di mana Na+ itu nanti akan berdifusi ke spasi intrasel padahal dia berada di ekstrasel, sementara K+ itu berdifusi ke spasi ekstrasel sementara sesungguhnya dia berada di intrasel, seperti itu. Jadi kebaliknya. Nah, ini yang terjadi dengan cara dipaksa. Nah, dia mendapatkan energi dari luar ya, energi dari luar. Ini dinamakan dengan serat sporaktif ya. Misalnya Na+ dipompakan ke spasi ekstrasel padahal dia sudah dominan di ekstrasel. Kemudian K+-nya dipompakan ke intrasel padahal dia sudah dominan di intrasel. Maka untuk terjadi perpindahan seperti ini harus ada energi yang diberikan atau ditambahkan agar terjadi interaksi kelistrikan yang berbeda ya di dalam tubuhnya yang terjadi secara transporatif. Jadi ada dua kondisi ini ya yang terjadi kalau kita melihat kelistrikan sel tersebut. Bagaimana kelistrikan sel itu bisa dapat terjadi? Pertama, kita mengenal istilah potensial aksi. Di mana potensial aksi membran istirahat ini berada di minus 90 ya. Jadi ketika sel kita itu berada pada posisi rest atau istirahat, dia berada di minus 90 milivolt. Ya, tahapan ini dinamakan dengan tahapan polarisasi namanya. Kemudian jika diberikan rangsangan pada membran sel, maka potensial aksi terjadi ya. Potensial aksi terjadi di sini apabila ada stimulus ya atau rangsangan yang diberikan kepada membran sel. Proses yang terjadi ketika terjadinya rangsangan ya, adanya stimulus, maka mula-mula kondisi polarisasi berada pada minus 90 milivolt ya.
Kemudian stimulus itu mencapai nilai ambang. Ya, nilai ambang ini bisa terjadi secara mekanik, ya, secara kimia, secara listrik, panas dan lain-lain. Ya, kalau mekanik bisa saja karena pergerakan dari dalam tubuh itu sendiri, secara kimia misalnya menggunakan obat-obatan atau apa, kemudian kelistrikan misalnya diberikan kutub listrik dan sebagainya, panas juga seperti itu. Contohnya diberikan diatermi dan lain sebagainya, maka terjadi stimulus ya. Kemudian terjadi karena diberikan stimulus terjadi depolarisasi. Di mana depolarisasi ini yang pertama terjadi permeabilitas membran sel itu akan meningkat ya. Permeabilitas membran sel meningkat, kemudian terjadi difusi kation Na+ ke dalam sel ya. Na+ itu terjadi difusi di dalam sel, kemudian di dalam sel lebih positif sehingga potensial membran berada pada energi 40 mV ya. Kemudian terjadi repolarisasi sehingga Na+ dipompa keluar dan di dalam sel lebih negatif sehingga terjadi potensial membran pada nilai polarisasi awal ya, pada nilai minus 90 mV. Kalau kita lihat ya Bapak Ibu sepertinya seperti ini ya terjadi di dalam sel itu kalau terjadi perpindahan anion dan kation sebagai di dalam kelistrikan di dalam sel ya. Jadi perpindahan Na+ dan K+ itu yang positif dengan negatif itu seperti ini kira-kira ya. Kalau seandainya terjadi seperti ini terus-menerus, sesungguhnya sel kita dalam keadaan sehat itu sebenarnya ya. Tetapi kalau seandainya ada salah satu bagian atau tekstur yang berhenti berdifusi atau terjadi transfer aktif, maka sel itu bisa kita katakan dalam keadaan mati ya. Jadi kita juga mengenal ada sel mati ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kita juga mengenal adanya kelistrikan di saraf dan di otot ya. Kelistrikan di saraf dan di otot ini yang kita bisa melihat kembali struktur-struktur bagaimana suatu rangsangan itu berasal dari otot kemudian sampai ke otak ya, dari otot sampai ke otak. Jadi kalau di sini ada dinamakan dengan neural junction ya, penghubung stimulus ya yang diberikan oleh otot kemudian diterima oleh jaringan di otak yang mulai dari akson, kemudian ada badan sel, kemudian ada sinaps ya yang bekerja secara stimulan ya, secara terus-menerus sehingga informasi sampai ke otak. Contoh gampangnya seperti ini Bapak Ibu. Ketika Ibu merasakan hawa dingin sekali misalnya, maka neural junction bekerja, kemudian dia memberikan informasi ke otak ya melalui mielin, kemudian ada transport ya sehingga sampai ke sinaps sampai ke otak diterjemahkan suhu dingin ya. Maka informasi suhu dingin itu yang sampai ke otak disebarluaskan ke seluruh tubuh ya sehingga kita merasakan dan menentukan bahwasanya suhu pada waktu itu dalam keadaan dingin ya. Makanya kita biasanya diperintahkan oleh otak pakai jaket misalnya ya atau pakai baju tebal ya untuk agar terjadi panas atau suhu meningkat di dalam tubuh seperti itu ya. Jadi gaya informasi itu ya ada di dalam struktur neuron ya di dalam tubuh ya setelah dia mendapatkan informasi yang lengkap dari otot ya. Jadi otak seperti itulah kira-kira. Jenis neuron yang ada di dalam tubuh kita itu ya seperti barangkali ini Bapak Ibu tahu ya di anatomi ada neuron sensorik, kemudian ada neuron terhubung ya, kemudian juga ada otak itu sendiri ya. Dimana neuron itu terdiri dari dendrit yang memiliki reseptor, kemudian ada badan sel dan akson. Ketiga-tiganya itu memiliki kelengkapan yang sama ya, ada dendrit, ada badan sel dan ada akson. Yang dimana ketiga-tiganya itu merupakan satu kesatuan untuk menyampaikan informasi ke otak ya. Dan ketiga-tiganya itu pula yang menerjemahkan informasi otak itu ke seluruh tubuh ya. Jadi pekerjaannya itu adalah stimulan. Makanya saya dari awal mengatakan otak itu kerjanya stimulan yang berasal dari stimulus yang diterima oleh otot ya. Kemudian juga neuromotorik seperti itu ada dendrit, ada badan sel dan juga ada akson ya. Tetapi tentu pada motorik dia bersinapsis dengan akson neuron terhubung ya karena nanti dia akan memberikan informasi langsung ke otak. Di badan selnya juga seperti itu, di aksonnya berasal pada neuroefektor junction menuju efektor ya. Kemudian pada neuromechanical junction yang berhubungan dengan otot, kemudian neuroglandular junction yang berhubungan dengan kelenjar. Jadi sebenarnya yang menerima rangsangan itu tidak hanya otot saja sebenarnya. Di dalam tubuh juga ada rangsangannya.
yang terjadi biasanya dia berhubungan dengan kelenjar yang ada di dalam tubuh ya. Kalau seandainya ingin menginformasikan sesuatu kepada otak. Sebenarnya Bapak Ibu, kita sebagai manusia itu bisa merasakan tubuh kita itu dalam keadaan fit atau tidak. Ya. Kadang-kadang tidak dari otot informasi itu, kadang-kadang dari dalam. Yang dari dalam yang mungkin misalnya, saya mencobakan kemarin itu, ya. Misalnya Bapak Ibu pergi berendam di air panas. Ada nggak yang pernah berendam di air panas? Kami kemarin betul sangkar mandi airnya. Ada nggak yang pernah mandi? Nah, Pak. Ada? Di air panas tidak pernah Pak, di air hangatnya Pak. Ayangnya lah. Kalau enggak ayangnya lah Pak. Pernah Pak Irsyad? Lah Pak. Coba apa yang Pak Irsyad rasakan? Mandi di sana? Ada nggak informasi kalau mandi di hangat itu hangat Pak? Nah, bukan itu pertanyaan. Badan hilang pegal-pegal Pak. Badan terasa lemas Pak. Badan terasa segar Pak. Ada tuh yang menjawab badan terasa lemas. Coba apa informasi yang disampaikan ke otak oleh tubuh itu Bapak Ibu? Ayo. Di dalam fisika ada, di dalam fisika medis ada yang dinamakan dengan otak Pak. Apa Ibu? Suaranya kurang suplai oksigen ke otak Pak. Itu dia ya. Kurang suplai oksigen ke otak. Itu ya. Kenapa kurang suplai oksigen ke otak? Ayo. Kenapa kurang suplai oksigen ke otak? Ketika kita berendam di air panas. Uap panas yang menyebabkan. Karena panas memerlukan oksigen, Pak. Bukan, Bro. Panas memerlukan oksigen. Itu udah benar tuh jawaban Ibu. Apa tadi itu? Itu benar itu ya. Uap panas menyebabkan oksigen berkurang ya. Oksigen berkurang. Ya, oksigen yang berkurang itu tidak hanya di luar ya, tetapi juga di dalam tubuh. Itu yang saya bilang tadi, lemes ya. Jadi lemes itu adalah ciri ketika kita berendam di air panas. Itu bisa menginformasikan ke tubuh ya. Setelah lemes itu apa yang terjadi di dalam tubuh kita biasanya. Kalau kita lemes. Contoh ya, bernafas saja kita sesak ya. Kenapa? Karena memang kekurangan. Biasanya kan kita bernafas di udara terbuka, itu kan kita tidak di dalam tubuh. Kan ingat ya, dalam tubuh itu 80% tubuh kita itu terdiri dari cairan. Cairan itu tidak air saja itu. Salah satunya juga ada gas di sana. Ketika kita berendam di air panas, gas itu bisa dikatakan minimal ya, hampir hilang lah. Makanya ketika kita misalnya berendam di air panas itu nggak boleh dalam waktu yang lama itu ya harusnya. Kenapa? Karena kita takutnya ketika berendam di air panas itu hilang oksigen di dalam darah, bisa pingsan itu ya, pasien bisa kaku misalnya. Kan banyak juga ya, ada ya kasus yang berendam di air panas meninggal di sana kan, itu karena oksigennya hilang di dalam tubuhnya sehingga dia susah bernafas, akhirnya pingsan ya. Nah gitu. Nah jadi itu ya. Tetapi kelebihan kalau kita berendam di air panas itu terapi terbaik sebenarnya ya, di dalam konsep medis itu ada dinamakan dengan heat transfer ya, transfer panas. Ketika panas yang berada itu kan air panasnya air panas bumi ya, dari sulfur. Yang pertama bisa memperbaiki kalau seandainya ada di dalam tubuh tidak sehat ya, itu bisa hilang gitu, karena dia mengandung sulfur ya. Yang kedua, heat transfer itu bisa mengakibatkan sel mati pulih kembali itu ya, sama nanti kalau Bapak Ibu menggunakan EEG ya, elektroencephalografi itu. Jadi juga bisa memperbaiki sel. Jadi kalau berendam di air panas itu, tapi jangan lama ya. Saya tidak menganjurkan lama ya, misalnya 3 menit keluar ya. Kemudian kalau mau mengulang lagi silakan. Tapi jangan berendam terlalu lama di sana. Apalagi berendamnya pakai nilam gitu, lama-lama gitu ya. Nah, itu bisa memperbaiki sel ya. Itu bagus sebenarnya. Mandi ayamnya ya, air panas. Air panas nanti kita bisa nanti malatu aku ya. Dia. Kita baru 2 hari kemarin dan alhamdulillah memang segar badan itu ya. Yang raki-raki hilang ya kalau kita mandi air ange ya, kita yang di Batu Sangkar. Ya siap itu ngantuknya Pak. Ya iya, itu karena oksigen di dalam tubuh berkurang kan. Ketika tidur, oksigennya bisa pulih kembali. Tetapi kan tidurnya nyenyak kan?
Makan Ya, jadi Pak. makan jadi tambah Tidur enak. nyenyak deh, Pak. Nah, tidur nyenyak, makan lama ya. Nah, gitu ya. Oke, kita cerita apa ini? Cerita. Oke, jadi seperti itu ya. Seperti itu kalau kita memanfaatkan ya, apalagi panas yang saya sampaikan tadi adalah panas bumi ya, tidak panas yang dibikin. Kalau di Jawa itu panas ini dibikin orang, jadi kadang-kadang mandinya juga nggak enak. Panas bikinan. Oke, saya bantu. Nah, ini saya mau buat cerita sedikit di sini ya. Sesungguhnya pada kelistrikan di saraf dan di otot itu ada jenis neuron ya yang merupakan arah impuls saraf ya. Impuls saraf itu adalah perlambatan depolarisasi. Ini 3 bentuk komponen utama dari saraf itu yang terdiri dari dendrit, badan badan sel dan akson ya. Kemudian, nah ini coba perhatikan Bapak Ibu. Ini bisa menentukan apakah kecepatan kita menangkap suatu informasi itu bagus atau tidak ya. Bisa kita lihat ini. Ini adalah selubung mielin pada akson ya, di mana impuls yang melalui selubung mielin akan diantarkan lebih cepat ya karena sinyal yang diantarkan dengan cara meloncat dari nodus Renfield yang satu ke nodus berikutnya. Jadi ini bisa melihat ya apakah orang itu bisa menangkap informasi itu cepat atau tidak. Ya, kalau sekarang istilahnya low light. Kalau kita loadingnya lama, itu bermasalahnya di sini nih Bapak Ibu. Ya, kalau ini kan bagus ini smooth ya jalannya dan cepat. Artinya apa? Informasi yang disampaikan ke otak bisa diterjemahkan langsung oleh otak dan disampaikan ke seluruh tubuh. Ini contohnya Bapak Ibu. Ini contohnya, tanpa sengaja kita menginjak paku misalnya. Kemudian dia memerlukan jalur lengkung refleks ya. Jalur lengkung refleks langsung bekerja. Kemudian impuls sangat cepat. Impuls itu arah perambatan tadi. Dia bekerja sangat cepat, kemudian dia bisa segera kita antisipasi sehingga kerusakan tidak parah. Jadi kita meminjam paku misalnya Bapak-Ibu ya. Kemudian mata melihat berbahaya ya. Kemudian mata memberikan sinyal ke neuron tadi kemudian sampai ke otak. Otak menyampaikan lagi ke anggota tubuh kita. Kalau seandainya ini tidak masalah ya, maka kita bisa terhindar dari bencana. Ya, bisa saja kita tidak jadi terinjak paku. Tetapi kalau seandainya ada permasalahan ketika informasi dari mata disampaikan ke otak, bisa saja nanti telat antisipasinya sehingga kita bisa menginjak paku sehingga tentu terjadi kecelakaan. Ya. Jadi itu adalah salah satu kita bisa melihat ya apakah kinerja saraf di otak kita itu berjalan dengan baik, normal, tidak, ya, dengan adanya perambatan tadi. Kemudian, ini kelistrikan di saraf dan di otot, ya, ini dia impuls itu di sepanjang neuron akan berakhir pada bagian ujung yang mengandung vesikel sinaptik yang ada di anatominya ini, di mana vesikel terstimuli dia mengeluarkan neurotransmitter, ya neurotransmitter ini misalnya adalah asetilkolin, di mana neurotransmitter ini membantu meneruskan impuls menuju sel berikutnya. Kemudian reseptor tadi atau reseptor sinaptik selnya itu berikut menangkap neurotransmitter tersebut sehingga impuls berlanjut ke sel berikutnya. Jadi kalau kita lihat gambarnya tadi itu gambar yang lengkapnya seperti ini ya. Jadi dia nanti memberikan semua informasi itu sampai ke informasi terakhir yang dibentukkan oleh tubuh. Ya. Oke. Saya mungkin buka bagian ini. Jadi ini adalah kelistrikan di otot jantung ya. Coba Ibu baca ini, bagian ini. Ya. Dan bagian ini. Pertanyaan saya, apa bedanya? Coba dibaca. Bu Luciana, saya tanya ya, apa kira-kira bedanya yang di atas dan di bawah? Yang di atas ini di otot ya dengan saraf, yang di bawah ini jantung. Kalau yang di otot jantung setelah istirahat menunggu stimulus, Pak. Ya, betul. Di bawahnya? Kalau yang di otot jantung
setelah istirahat langsung ada stimulusnya, Pak. Ya, benar yang pertama. Yang kedua apa, Bu? Dia ada dua itu bedanya. Menunggu stimulus SA tuh kalau yang di otot jantung. Ya, jadi yang di atas stimulusnya biasa aja kan? Kalau yang di bawah namanya stimulus SA. Coba dijawab Bu Lucy. Ini pertanyaan untuk Bu Lucy belum selesai. Kira-kira apa bedanya itu yang di atas dengan di bawah? Kenapa satu dia menunggu, satu lagi tidak? Kalau bisa menjawab ini udah lulus Ibu. Kalau di kelistrikan otot jantung, stimulusnya bukan dari stimulus SA, Pak. Ya, kalau sedangkan sel otot jantung, stimulusnya adalah stimulus SA. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa yang satu menunggu stimulus, satu lagi tidak ada menunggu stimulusnya, langsung ke stimulus SA. Apa jawabannya kira-kira Bu Lucy? Ini sudah sama dengan ujian kompre Bu Lucy. Ayo, kalau bisa Bu Lucy jawab, ini udah selesai ini kuliah kita. Ayo, Bu Lucy. Ada nggak kira-kira yang lain nggak bisa jawab? Coba tuh itu. Jadi pertanyaannya kenapa yang di atas itu dia menunggu stimulus, sementara di bawah tidak menunggu stimulus dan langsung ke stimulus SA saja setelah istirahat. Karena dari coba nama dulu. Saya mau cek ini. Nanti kan bisa bikin nilai A+ gitu kan. Ada jawaban coba. Ini kita ujian ya hari ini ya. Langsung ujian ini. Coba Pak Adi. Pak Adi udah jawab. Silakan. Karena sel otot jantung dia mempunyai stimulus dari SA node tersendiri, sedangkan dari otot itu menunggu stimulus dari luar. Cukup Pak Edi? Kalau itunya ya tertulis di sana memang ada stimulus SA node tersendiri ya, ada SA node ya. Tapi kenapa dia seperti itu? Nah, pertanyaannya kenapa seperti itu? Karena di jantung ada listrik. Aluran listriknya juga, Pak. Oh, di otot juga ada itu. Kalau di jantung ada EKG, kalau di otot ada EMG ya, kalau di otak ada EEG ya, semuanya ada listrikan ya. Coba. Bu Lucy sebenarnya ini pertanyaan untuk Bu Lucy. Kalau bisa jawab ini saya bikin A+ nanti. Nah, ya. Pak Adi, masih bisa lanjutkan Pak Adi? Itu satu dia menunggu stimulus, di bawah kan nggak menunggu stimulus itu, langsung stimulus SA. Kenapa? Ayo, Pak Isra mana? Pak Isra? Tolak nih Pak Isra. Oh, sholat. Iya, sholat ya. Saya udah jamak tadi. Saya kan safar ya. Bapak, kalau saya nanya ada masalah, silakan. Sholat, Pak. Iya, sholat. Oke, Bu Fira. Bisa nggak jawab? Pak Firdaus lah. Ayo, Pak Firdaus. Kenapa itu Pak Firdaus? Karena jantung memiliki pompa, Pak, untuk mengalirkan listriknya, Pak. Pompa jantung untuk mengalirkan listrik. Pompa jantung untuk mengalirkan darah, kok pompa jantung mengalirkan listrik, bahaya itu. Nggak ada pompa jantung mengalirkan listrik. nanti kesentrum semua orang. Pak Mik Yasur, ayo. Ini pertanyaan kita ini kalau bisa nanti udah lulus. Karena jantung mempunyai saraf tersendiri, Pak. Tidak ada respon dari saraf di otak, Pak. Tidak ada istirahat, Pak. Tidak ada hubungannya. Ini sebenarnya jawabannya gampang ini, Pak. Jadi sulit gitu ya. Dan dos SA-nya khusus untuk jantung, Pak. Iya, kan SA node itu hanya khusus untuk jantung. Yang di atas nggak ada SA node. Ya, bukan itu. Nggak stimulus.
Satu, dia di atas itu Kalau- menunggu stimulus, di bawah setelah istirahat itu langsung stimulus SA. Kenapa? Nah, pertanyaannya itu aja. Bu, apa tadi kemana? Bu Lucy tadi kemana? Putri? Iya, Pak. Putri bisa, Putri? Kenapa tuh, Putri? Yang satu stimulus itu bekerja di sel otot jantung, yang satu di membran sel otot jantung. Gitu, Pak. Bu Isa, ayo Bu Isa, kenapa? Bu Isa. Ya, Pak. Kenapa coba saya perjelas ini ya, biar jawabannya mengarah ke sana ya. Kenapa di otot dan di saraf itu dia menunggu stimulus, sementara di otot jantung tidak menunggu stimulus, langsung ke stimulus SA. Coba, kenapa? Mungkin yang di otot jantung berbeda, menunggu pompa dari natrium kiri dan natrium kanan, Pak. Dia tidak ada menunggu, Bu. Di jantung itu tidak ada menunggu, Bu. Yang menunggu itu cuma di saraf dan di otot. Jantung, Pak. Ya, siapa jawab? Coba, siapa jawab? Nggak kelihatan. Karena stimulus adanya di membran sel otot jantung, Pak. Yang menjawab siapa tadi? Mungkin ya, Pak. Siapa ya? Sebenarnya jawabannya di gampang. Firdaus, Pak. Firdaus. Bukan itu ya, Bu. Firdaus ya. Jadi sebenarnya kenapa? Karena jantung itu ada berhenti dia. Bu bisa? Karena stimulus satu adanya di membran sel otot. Secara otomatis, Pak. Di jantung itu ada berhenti dia. Menunggu stimulus. Tidak, Pak. Karena ada pacemaker di jantung, Pak. Ya, enggak, maksud saya itu, Bapak Ibu. Apakah kerja jantung itu ada berhenti setelah satu pompa sekali itu berhenti dia? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Berhenti, Ya, Pak. karena jantung itu Kerja terus, Pak. terus. Itu jawaban sebenarnya ya. Jadi kenapa setelah repolarisasi istirahat langsung stimulus SA? Karena jantung itu bekerja terus-menerus. Coba kalau jantung itu menunggu stimulus lagi, bahaya itu. Wassalam bisa ya, EKG-nya gini ya. EKG-nya begini ya. Kalau EKG begini apa Bu artinya? Flat ya, kalau flat bagaimana? Mati ya, maka Lurus saja di lagi. sini ya lurus saja dia lagi EKG. Maka penting di sini setelah repolarisasi istirahat dia langsung ke stimulus SA yang baru ya, stimulus SA yang baru. Jadi yang membedakan kalau di sini dia tidak akan jalan lagi kalau seandainya tidak ada stimulus baru ya, menunggu stimulus berikutnya baru dia bekerja lagi ya. Sementara untuk jantung dia bekerja terus-menerus. Maka EKG itu Bu, kalau Ibu lihat di oscilloscope ya, PQRST itu berlanjut terus Bu ya. Kalau dia normal seperti itu terus ya. Agak ke bawah saja sedikit itu sudah pasiennya sudah ada masalah ya, masalah. Berarti terjadi kelainan pada otot jantung. Ya. Jadi EKG itu adalah alat untuk mengetahui kelainan kelistrikan di otot jantung. Oke ya. Berarti besok belum ada yang A+ ya Bapak Ibu ya. Karena sebenarnya jawabannya gampang. Jadi kan jantung itu seperti ini Bu ya. PQRS mulai dari repolarisasi, depolarisasi, kemudian ambang lagi, repolarisasi seperti itu, sehingga bisa kita lihat ya dengan alat kelistrikan di otot jantung itu menggunakan yang dinamakan dengan elektrokardiogram ya. Dia memiliki nilai atrium, ventrikel, atrium dan ventrikel lagi, dan memiliki nilai P, QRS ya, yang ini yang lulus SA yang tadi ya, yang bekerja rutin terus menerus memompakan darah dari jantung ke seluruh tubuh ya. Oke, nah inilah Bu, orang normal atau pasien normal di rumah sakit itu apabila dia memiliki grafik seperti ini dan terus menerus ya, simultan ya terus menerus sehingga memiliki di rekaman EKG itu nilai P, kemudian QRS dan T ya. Ini istirahat sebentar, kemudian ya lanjut lagi ke P, QRS dan T. Jadi P, QRS, T, istirahat sejenak, nanti kembali lagi P ya, ini reaksi sejenak, P, QRS, T, kemudian itu ya reaksi sejenak di P, kemudian ke QRS, T, seterusnya seperti itu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu ya udah biasa ini melihat hasil EKG ini, ya hasil EKG. Ya, ada pertanyaan?
Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ya? Nah, ini ya. Ini kalau kita print ya menggunakan kertas milimeter ya, hasil EKG itu seperti itu. Kemudian ini benar-benar Bapak Ibu sudah tahu ini ya, mengenai frekuensi denyut jantung. Ya. Kuadrannya ini ada siklus besar ya, siklus besar ini. Kemudian ada siklus kecil yang menggunakan titik-titik pada milimeternya ya. Oke, ini catatan satu kuadran besar itu sama dengan seperti ini ya. Ada apanya kebentukannya. Yang kecilnya itu memiliki 0,1 milivolt, makanya dikenal dengan kertas milimeter ya. Makanya dikenal dengan kertas milimeter. Sampai di sini Bapak Ibu materi kita tentang biolistrik ya. Kalau seandainya ada yang boleh didiskusikan, silakan Bapak Ibu ya. Sekarang sudah jam 5. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau didiskusikan. Ya. Silakan ya kalau ada yang mau didiskusikan, bertanya di boleh. Oh ya, ini pengalaman Bapak Ibu, ini ada yang di luar kemo ini. Selain melakukan kemo, apa saja yang sudah dilakukan di RC Bapak Ibu yang berkenaan, yang menggunakan radiasi begitu. Siapa tadi yang di ruang kemo? Bu Lisa? Kak Ciamir. Kak. Desi. Kak. Lagi. Desi Marlinda, Pak. Desi. Bu Desi saja yang di ruang kemo. Iya, Pak. Di grup ini. Ayo kita gali ini pengalaman Bu Desi. Bu Desi lagi ada pasien ini? Iya, Pak. Oh, lagi ada pasien. Nggak terdengar ya suara kita? Oh, maaf, Pak. Tadi saya pergi beruduk, Pak. Oh, suara. Selain Bu Desi, siapa lagi? Selain Bu Desi lagi. Ibu Diana Fitri, Pak. Mana dia? Diana Fitrinya ada? Iya, Pak. Mana? Zoom user ini ya? Bu Zoom user bisa diaktifkan kamera sebentar? Iya, Pak. Zoom user namanya. Tukar netnya, Pak. Saya tadi keluar, Pak. Terkeluarkan. Nggak tahu kenapa jaringan, Pak. Dia tutup, Ibu. Ya Allah. Nggak hebat buku dia tutup. Kena ke payles lo, Pak. Ya Allah. Ya. Perjuangan ibu-ibu untuk kuliah, Pak. Perjuangan ibu-ibu untuk kuliah, Pak. Bu Zoom user, ya, panggilan Ibu siapa, Bu? Ibu nama Bu Yuliana, Pak. Yuliana Fitri. Ibu user, Bu Yuliana. Kemoterapi yang Ibu kerajuan, itulah sampai kanker stadium berapa, Bu? Yang ala. 3, Pak. Pernah di karsinoma mami, Bu? Iya, Pak. Kebanyakan yang CA ovarium, Pak. CA ovarium. Iya, itu, Pak. Onkologi kebidanan. Ya, tahu, Bu. Serviks pernah, Bu? Serviks pernah, Pak? Serviks pernah? Ya, ada serviks ada, Pak. Memang yang sekarang nih masih onkologi kebidanan, Pak. Onkologi bedah belum ada, Pak. Itu sekali dosis diberikan itu berapa, Ibu? Untuk Ibu aman kan, Bu ya? Aman, Pak. Aman ya? Enggak, maksudnya enggak ibunya mambo itu aman ya? Ditanya-tanya gitu. Aman, Pak. Aman ya. Aman, Pak. Kalau Ibu ini nampak aman ya, Bu ya? Bu, kalau dosisnya tergantung resep dari dokter aja, Pak. Kita kalau apa nih kan yang meracik kan enggak perawat lagi, Pak, udah farmasi, Pak. Iya, betul. Kalau kita tidak farmasi namanya, bahkan lebih radiofarmaka karena kita menggunakan radiasi ya. Kalau di kemo masih farmasi ya. Kalau kita sudah radiofarmaka namanya radiofarmaka. Nanti kita menggunakan radioaktif yang berasal dari bapeten nanti ya.
yang membuat batan, yang menganalisis ya, yang mengevaluasi dosisnya itu tepat nanti adalah bapeten. Jadi kalau di radioterapi itu yang bekerja nanti ada bapetennya, ada batan, kemudian ada rumah sakit, kemudian ada dokter radioonkologis radiasi namanya, kemudian ada dokter radiosurgery radiasi. Jadi banyak pihak ya yang bekerja, termasuk saya ya. Di rumah sakit. Bapak di rumah sakit, Pak? Saya di Siloam kemarin ini, Bu. Jadi riset saya S3 itu di Siloam, di Lipo Karawaci, Tangerang, Banten. Nah, saya di radioterapi. Kita menghancurkan kanker otak, Ibu. Jadi menggunakan gamma knife perfection namanya. Jadi kita menggunakan radioaktif kobalt untuk menghancurkan kanker. Nah, jadi kalau ya mirip kemoterapi ya, karena dia melakukan penyinaran, tapi kalau kemoterapi kan alatnya berbeda ya. Kalau kita menggunakan AF ya, dan kita full menggunakan radioaktif untuk menghancurkan kanker. Begitu, Bu. Namanya ini karena nggak ada. Saya itu tahu nama Bapak Ibu itu karena ada namanya di Zoom itu tuh. Kalau ini Zoom user, tadi ada, Pak. Zoom user. Tadi ada, Pak. Saya masuk lagi. Iya, ada Ibu Zoom user. Nih ya, Yudiana. Iya, Ibu Zoom user. Ini gitu ya. Jadi menarik sebenarnya kalau kita melakukan kuratif pasien itu tidak lagi menggunakan diagnostik ya. Mungkin barangkali ibu-ibu yang lain banyak menggunakan tindakan-tindakan keperawatan menggunakan diagnostik, mulai dari pengecekan TTV sampai dengan penggunaan obat-obatan, itu masih diagnostik ya. Kalau operasi juga seperti itu, masih melakukan operasi-operasi, misalnya penggunaan pembedahan besar ya. Kalau kita di Siloam itu bedah saja sudah menggunakan laparoskopi, Bapak Ibu. Laparoskopi itu sudah kita menggunakan sobekan dalam hitungan milimeter itu ya, 0,5 mili ya. Kita masukkan trokar itu, kemudian kita masukkan endoskopi untuk melihat bagaimana keadaan di dalam tubuh itu. Nanti dokter itu menggunakan trokar ya. Dokter itu menggunakan trokar untuk melakukan eating ya, untuk memotong dan segala macamnya ya. Sudah menggunakan teknologi. Tapi saya rasa ini di YARSI mungkin agak cepat perkembangan teknologi ya di sini. Mudah-mudahan nanti setelah kemoterapi ini akan ada radioterapi ya, mudah-mudahan di YARSI ini. Amin. Mudah-mudahan ya Pak. Ya. Kemarin itu sebenarnya di Padang ini akan ada rumah sakit Siloam juga ya, tapi nggak jadi ya. Rencananya kemarin ini Pak, tapi banyak yang komplain. Coba kalau itu ada, itu radioterapi loh. Ya kalau kan kita Minang ada. Pak. Ya itulah. Ya. Minang takut aja kan. Bagi kami beko Pak. Kalau seandainya jadi itu salah satu yang akan ada itu radioterapi loh sebenarnya. Jadi itulah ya. Kita nggak bangkrut rumah sakit swasta di Padang terulangnya Pak. Iya. Iya. Oke. Di rumah kan kami jadinya bekulai. YARSI enggak lah ya. YARSI bagus. Oke ya. Bapak Ibu, saya sebenarnya sudah lengkap memberikan materinya. Kalau ada seandainya yang mau Ibu Bapak tanyakan silakan ya. Pak Isra, saya mohon bantuan Pak Isra ini untuk bikinkan absen kita semua. Kayaknya hadir semua ya. Iya Pak. Absen kita kan 19 ya Pak Isra ya. Iya 19 Pak. Ya kita hadir semua ini. Nanti absennya dibikinkan. Kemudian bisa nggak Bapak Ibu on-kan kameranya biar diambil oleh Pak Isra nanti. Pak Isra nanti kirim link. Udah diambil tadi Pak. Udah screenshot tadi Pak. Alhamdulillah. Udah Pak. Yang penting aman ya. Nanti tadi Bang. Oke. Maya lah dong Maya. Udah ya. Nanti kirimkan juga di grup. Ya. Ini kayaknya ulang lagi Pak sama Bapak Pak. Saya tambah yakin ini kita ini muda semua ya, setelah saya lihat semua ini muda semua ya. Nggak ada yang yang umurnya setua saya. Ini Bu Vivi, mungkin bisa di-on-kan kameranya Bu. Biar diambil sama Pak Isra ini. Pak Isra udah di YARSI lagi nih. Udah Pak. Ya Allah, kuliah super ini ya. Oke, silakan Pak Isra ambil lagi videonya, ini udah banyak yang aktif ini.
Kan Rini KKS. Bersama dokter, Pak. Iya, betul. Izin Pak, sama dokter, Pak. Udah Kak, 1, 2, di. Nah. Oke ya, terima kasih ya, kita cukupkan, kita sudah selesaikan materinya. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapatkan ilmu ya. Nah, nanti mudah-mudahan juga bisa sukses di perkuliahan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.